Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Halimah. Saya di sini keperwakilan dari kelompok 21 sebagai moderator, yang mana kami di sini dari kelompok 21 yang beranggotakan Pak Rezi, Rizka Siti Halimah, Enrik Wibowo, Nabila Tiara Albani, dan juga Rika Aprianti yang akan menjelaskan mengenai Capacity Requirement Planning atau CRP itu sendiri. Nah, kalian pasti penasaran kan apa sih itu CRP dan gimana sih cara perhitungannya? Yuk kita simak video selanjutnya. Oke deh, buat pengertian nanti akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Farizi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Harima atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan Capacity Requirement Planning. Yang pertama ada langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan analisis CRP, yaitu yang pertama ada memperoleh informasi tentang pesanan produksi yang dikeluarkan Plan Order Release dari MRP. Yang kedua ada memperoleh informasi tentang standar runtime per unit dan standar setup time per lot size. Yang ketiga ada menghitung kapasitas yang dibutuhkan dari masing-masing pusat kerja. Dan yang terakhir ada membuat laporan CRP itu sendiri. Selanjutnya ada input, proses, output dari CRP. Dari CRP yang pertama ada schedule of plan factory order release. Yang kedua ada work order status, dan yang ketiga ada routing data, dan yang keempat ada work center data. Nah, di bagian proses ada yang pertama ada menghitung kapasitas work center, yang kedua ada menentukan beban atau load, yang ketiga ada menyeimbangkan kapasitas dan beban. Output dari CRP yaitu yang pertama ada laporan beban pusat kerja atau work center load report, yang kedua ada perbaikan schedule of plan factory order release. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Nah, setelah tadi dijelaskan apa sih penjelasan dari CRP itu sendiri, maka selanjutnya itu akan ada contoh perhitungan dari CRP. Mengenai contoh perhitungannya, yuk kita simak. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh dari ritme CRP, yang mana komponen ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ini ada cover, stiker, chassis, soda bumper, baut, es belakang, dan gear belakang. Dan yang kedua itu ada velg belakang, tire belakang, dan 4WD. Yang ketiga itu ada es depan, gear depan, velg depan, dan juga tire depan. Yang keempat ada penutup switch, dinamo, dan plat dinamo. Yang kelima ada switch depan, baterai, penutup baterai, dan terakhir yaitu fitting dan juga box. Nah, yang mana lot size-nya itu memiliki angka penerimaan ordernya itu yang sama, yaitu sejumlah 50. Adapun setup time atau waktu yang dibutuhkan dalam operasi ini yaitu sejumlah ada yang dari line 1 itu ada 0,5, line 2 0,12, line 3 itu 0,10, line 4 itu ada 0,13, line 5 0,14, dan line 6 itu ada 0,23. Yang mana set time ini nilai ini kita dapat dari OPC itu sendiri. Dan ada runtime atau waktu yang kehilangan dalam pembuatan komponen ini, yang mana setiap lainnya itu mempunyai nilai yang berbeda. Ada yang dari 0,23, 0,26, 0,28, 0,46, 0,22, 0,40, 0,42, 0,34, dan juga 0,31. Nah, ini tuh dibagi menjadi beberapa operasi gitu. Yang mana ada dari cover scale ini operasi 1, yang chassis roda bumper operasi 2, es belakang dan gear belakang itu operasi 3, velg belakang, tire belakang itu operasi ke-5, 4WD itu operasi ke-7, dan juga sampai ke box ke operasi 18. Runtime-nya yaitu mempunyai nilai yang berbeda juga. Runtime dan operasi ini kita dapatkan dari OPC juga, yang mana kita sudah rakit dari awal. Dan adapun ini set atau nilai dari keseluruhan dari setiap line, yang mana line 1 itu 0,34, line 2 itu 0,37, line 3 itu 0,39, line 4 itu 0,40, line 5 itu 0,42, dan juga line 6 itu 0,45. Kepada Teh Rizka, dipersilakan. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan pada operation time per unit dari core ada lesson 1 sampai ke 6. Nah, di sini tuh ada apa aja sih? Nah,
Di lesson ke-1 itu ada yang namanya part, yaitu isinya itu ada cover, zigzag, checklist, roda bemper, root M1, AS belakang, gear belakang ya teman-teman. Dan yang di part kedua di lesson 2 juga ada yang namanya velg, gear belakang, KTD. Dan di part ketiga, di lesson 3, itu ada depan, gear depan, velg depan. Nah, selanjutnya ada di lesson keempat, yaitu ada dinamo, plat dinamo, penutup. Yang kelima ada switch depan, baterai, penutup baterai. Yang keenam yang terakhir adalah fitting ban box. Nah, kebutuhan di sini juga ada kolom yaitu kebutuhan maksimal. Yaitu kebutuhan maksimal itu apa sih? Kebutuhan maksimal itu didapat dari jumlah perhitungan tiap part dari core-nya teman-teman. Nah, di sini juga ada lot size. Lot size itu adalah penentuan ukuran lot size pemesan barang, sedangkan hasil dari lot ini didapat dari tabel persediaan dari data entry teman-teman. Nah, di sini juga ada jumlah data lot size. Jumlah data ini dihasilkan dari kebutuhan maksimal dibagi kebutuhan maksimal teman-teman dibagi dengan lot size, sehingga hasilnya dapat dilihat teman-teman, dan hasilnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Terus di sini ada yang namanya jumlah dari setup time atau load time, yaitu terdapat dari OPC teman-teman. Dapat dilihat ya hasilnya itu berbeda-beda teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada setup time unit. Setup time unit itu waktu persiapan operasi. Jadi setup time ini didapat dari hasil pembagian dari hasil setup yang telah kita temukan dari OPC dan dibagi hasil yang kita temukan sebelumnya. Dapat dilihat teman-teman, di sini pun hasilnya sama, berbeda-beda teman-teman. Dan di sini ada runtime. Runtime itu perhitungan waktu, yaitu yang dimana hasil dari OPC ini kita bagi dua teman-teman. Nah, sehingga menghasilkan jumlah yang ada di gambar. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada operational time. Apa sih itu operational time? Operational time itu adalah waktu yang dibutuhkan dan dihasilkan dari operasional ini teman-teman. Jumlah set time ini dapat dilihat, jumlah setup ini ditambah dengan runtime. Nah, yang ini ya teman-teman, kita tambah hasil ini. Nah, kita menghasilkan jumlah 0,2256 ya teman-teman, dan seterusnya seperti itu. Yang terakhir nih teman-teman, yaitu ada total operation, ialah hasil dari kebutuhan maksimal dan operation time sehingga menghasilkan 632,40. Nah, yang dimana dari hasil kebutuhan maksimal dan operasional time ini menghasilkan hasilnya seperti ini teman-teman. Dan ke bawahnya lagi sama seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya yang praktik banget nih teman-teman, ada yang namanya total operational time. Nah, total operational time ini jumlah dari keseluruhan total operational time dari komponen 1 ditambah sehingga menghasilkan totalnya 5679,50 teman-teman. Dan seterusnya seperti itu teman-teman. Terima kasih.
Selanjutnya, kepadatan Nabila dipersilakan. Nah, selanjutnya itu setelah kita mencari routing CRP, pengertian CRP. Nah, di sini saya akan membahas tentang laporan CRP tentang kebutuhan kapasitas. Teman-teman masih pada ingat kan apa itu CRP? Nah, tapi saya mau mengulas sedikit lagi ya. Jadi, CRP ini adalah perencanaan dari suatu kebutuhan kapasitas yang akan dibutuhkan. Itu dalam garis besarnya ya, teman-teman. Nah, di dalam laporan ini terdapat beberapa deskripsi. Yang pertama itu ada waktu yang tersedia dalam satuan waktu menit. Kemudian ada tingkat utilitas atau kondisi aktual. Selanjutnya ada tingkat efisiensi atau kondisi aktual. Kemudian ada kapasitas tersedia. Lalu ada kebutuhan aktual dan yang terakhir ada kelebihan atau kekurangan kapasitas. Nah, selain itu ada juga nih WC 1 sampai WC 6. Apa sih WC itu? Nah, WC ini adalah work center. Nah, di dalam praktikum ini, kelompok kami mengambil sampai work center 6 saja ya, teman-teman. Tapi kalau kalian mau lebih juga nggak apa-apa, dan untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Nah, langsung saja nih kita bahas. Yang pertama itu ada waktu yang tersedia dalam satuan waktu menit, yaitu 11.040. Dapat dari mana ini 11.040? Nah, 11.040 ini adalah perkalian dari waktu jam kerja. Rata-rata dibagi dengan waktu kerja per hari, dikali juga dengan satuan waktunya yaitu menit. Nah, di dalam praktikum sistem produksi ini juga sudah disamaratakan oleh aspeknya, yaitu jumlah rata-ratanya adalah 23 dan jumlah kerja per harinya itu adalah 8 hari ya. Nah, kemudian dikali oleh 60 menghasilkan 11.040. Nah, ini tuh sama ya teman-teman, WC 1 sampai WC 6 ini sama semua. Kemudian ada tingkat utilitas atau kondisi aktual. Tingkat utilitas ini apa sih? Nah, tingkat utilitas ini bisa dilihat dari availabilitas yang ada di sheet kapasitas ya teman-teman. Sama juga tingkat efisiensi ini bisa dilihat dari sheet kapasitas. Nah, ini tuh yaitu 95% sama sampai WC 6. Kemudian ada kapasitas tersedia. Kapasitas tersedia ini perkalian dari yang tadi kita hitung nih, waktu yang tersedia dikali dengan tingkat utilitas dan tingkat efisiensi. Nah, kemudian terdapat nih kapasitas yang tersedia, yaitu 9.964. Nah, kemudian ada kebutuhan aktual. Kebutuhan aktual ini adalah jumlah total waktu per line ya. Ini bisa dilihat sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Di slide sebelumnya ini yaitu ada menghasilkan 5.769,50. Nah, ini beda-beda ya teman-teman. Ini sesuai dari yang kita lihat di sheet sebelumnya ya. Ini diambil dari sheet sebelumnya. Kemudian ada kelebihan atau kekurangan kapasitas. Nah, ini tuh menentukan apa sih kurang nggak ya atau lebih nggak ya kapasitas yang tersedia ini. Ini kita hitung di kapasitas yang tersedia dikurangi oleh kebutuhan aktual. Nah, itu mendapatkan 4.194. Nah, ini tuh berarti pas ya teman-teman ya, kita tidak kurang. Nah, oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari laporan CRP. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai grafik dari CRP ini ya, teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan perihal grafik CRP, yang dimana kesimpulannya adalah jumlah kapasitas tersedia lebih besar dibandingkan kebutuhan aktual. Maka dari itu, tidak diperlukan perubahan terhadap waktu karena jumlah kapasitas tersedia sudah melebihi jumlah kebutuhan aktual. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya dan teman-teman kelompok saya ada kekurangan dalam penjelasan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.